Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Merenita. Selamat siang menuju sore. Apa kabar semuanya? Nah, siang ini aku mau live Instagram dengan salah satu orang Indonesia yang tinggal di Western Australia. Ya, namanya Mbak Maggie dan beliau itu udah cukup lama tinggal di sini. Wah, penasaran kan? Kita bakalan seru-seruan ngobrol apa aja bersama Mbak Maggie. Yang pasti beliau juga punya YouTube channel. Kalian bisa kepoin video-video dan YouTube-nya Mbak Maggie di deskripsi box ya, atau di kiri kanan aku bakal kasih informasi buat kalian semua. So, pantengin terus, tontonin terus. Yang pasti jangan lupa like, share, comment, subscribe. Stay tune guys, bakalan seru banget. Apa kabar semuanya? Selamat datang di live Instagram aku ya. Hari ini cukup cerah di luar. Jadinya kita bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu orang Indonesia yang tinggal di mana ya? Masih di Australia guys. Yang pasti kita bakal seru-seruan banget. Ngobrol bareng sama Hai Mbak Shanti Sugiri, apa kabar? Gimana Jakarta, say? Kita di sini masih lockdown selama 3 bulan. Ini udah di akhir-akhir bulannya, tinggal seminggu lagi lah ya. Mudah-mudahan akhir September ini kita bisa bebas. Dan gue udah lama udah nggak mudik ya, karena border internasional Australia masih tutup dari Maret 2019. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. So guys, kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Mbak Maggie. Nanti aku invite ya. I'm gonna invite her soon. So we gonna having fun with her. Yes. Jadi kita bakal mengupas tuntas obrolan mengenai kehidupannya di Australia. Hai, apa kabar, Mbak? Baik. Cantik sekali siang-siang. Cucok. Makasih lo udah mau join Instagram bareng aku. Wah. Sama-sama. Iya, soalnya kita pernah ngobrol udah lama banget ya. Terus udah gitu kan dirimu juga sibuk dengan kegiatannya gitu. Masih di Western Australia kan? Masih, karena saat ini kan di sini kebetulan udah nggak ada COVID kan. Jadi wah, senengnya. jadi lebih gampang gitu kan. Iya, semuanya iya, udah kembali normal. Nah, ya iya. kan. Cari dulu filternya Chin biar cantik. Cie gaya. Cukuy, udah cantik makin cantik. Gimana sih Aduh, seneng banget Western Australia sama sekali udah nggak ada COVID. Di sini kita masih lockdown, Chin. Oh, makanya jadi ini ya, Chin, gabut ya. Ember. Masih lockdown udah 3 bulan. Coba bayangkan, 3 bulan kita. Iya, bukan sebulan, makanya. 2 bulan. Tapi udah vaccinated belum? Udah, alhamdulillah gue udah fully vaccinated, jadi udah dapat COVID certificate juga. Dan ini premiernya pengennya kita tuh bisa reach sampai 70-80% yang full vaccinated. Jadi ready to go-nya tuh dibukanya tuh udah pengennya mencapai 90% seperti itu. Iya, tapi kemungkinan kayaknya nggak sampai akhir September, bisa mencapai 70-80%, bisa jadi Oktober gitu. Jadi ya kita harus siap-siap buat di-extend lagi mungkin 1 bulan. Ya, demi dunia yang kembali normal ya kan. Emang, ya ampun, gue belum pernah lo ke Western Australia. Ceritain dong, pengen tahu Western Australia tuh kayak gimana. Soalnya kan dirimu dari Instagram aja udah kelihatan kayaknya happy banget tinggal di sana. Western Australia kan lumayan ya. Kita dari Sydney ke Perth itu 3 jam ada? 3 jam, 4? Mungkin? 4 jam deh kayaknya. 4 jam ya? Ya, ceritain dong Western Australia seperti apa? Aku dari pertama WHV udah langsung di Perth ya kan. Terus awalnya sih kayak boring gitu karena dari Jakarta kan aslinya. Cuman pas tinggal di sini kok sepi, nggak serame di Jakarta gitu kan. Kayak nggak city banget gitu loh kotanya tuh. Tapi kesini-sini tuh aku makin suka karena tata kotanya rapi, udah gitu dikelilingin sama river, sama pantai-pantai yang cantik gitu kan. Jadi kalau mau kayak liburan lihat pantai-pantai gitu udah gampang banget di sini, dan nggak terlalu komersial juga. Jadi kayak kita lari pagi di
pantai-pantai sekitar sini tuh udah gampang banget, apalagi dari rumah kan kayak cuma 5 menit gitu ke Betul. river gitu. Terus Mm-mm. kalau untuk um, keseluruhan Western Australia Mm-mm. dari sisi ekonomi itu cukup bagus karena di Mm-mm. sini bayar naik highway bayar kan Cin, di sini gratis, Iya. ya kan? Tapi di sana free gitu. Free, tidak ada bayar-bayar tol di Wow. sini seperti Beda itu. banget Jadi ya. iya, jadi kalau nyetir ya cuma modal bensin aja gitu, Iya, nggak ada iya, bayar-bayar apa lagi. iya, Karena iya. perekonomian di Western Australia itu kan Mm-mm. mainly-nya itu dari mining industry ya Iya. kan, gitu. Jadi mungkin mereka tax income-nya banyak dari situ gitu. Oke, Jadi bisa membangun apa state lebih bagus dari situnya. oke, Nah gitu oke. kalau untuk yang kayak tempat wisata gitu ya. Iya. Ini kan Perth tuh cuman ya gini-gini doang Perth lah gitu. Tapi kalau Mm-mm. kita ke up north itu kayak daerah tropikalnya gitu, I ala-ala see. kayak semacam kemarin aku pergi ke Kalbari itu kan ada Iya. Kalbari Skywalk itu Oh, daerah nice. wisata Mm-mm. daerah wisata untuk turis gitu. Terus Mm-mm. kalau kalian turun ke South, South juga Mm-mm. banyak pantai-pantai cantik. Jadi aku pikir, aduh, Oke. Western Australia ini penuh banget sama sama apa kecantikan alamnya gitu loh. Iya, iya. Wow, Gitu nice. sih. Jadi udah 2 tahun ya tinggal di sana ya? Iya, 2 tahun, dua Dua tahun, tahun. iya 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah. Kenapa memulainya dengan working holiday visa gitu? Apakah memang udah ada mungkin kenalan di sini atau memang udah deh gue pengen nyoba aja dulu working holiday visa sendiri gitu, benar-benar dirimu tuh seorang adventure sejati gitu ya, pengen Adventure. merasakan gitu, meskipun nggak ada orang yang kenal di Australia. Itu kenapa sih memulainya dengan working holiday visa? Kalau working holiday visa sih karena ngelihat chance untuk ini ya, opportunity Iya. waktu working holiday kita bisa kerja sambil liburan gitu-gitu Mm-mm. kan. Nah, terus aku sempat sebelum ambil visa ini aku sempat liburan dulu as a tourist di Iya, Melbourne iya. kayak 2 minggu 3 minggu gitu terus aku bilang aduh nggak cocok nih udaranya nggak cocok Oke. udah jadi oke, Melbourne bukan tujuan terus terlalu banyak student kan jadi kita Iya. harus compete sama student yang mereka bahasa Oke. Inggrisnya lebih bagus terus Iya. mereka mungkin pengetahuannya lebih bagus dari kita gitu Mm, ya semacam mm, gitulah jadi mm. ya aku pilih Perth working holiday visa di Perth karena kebetulan ada keluarga family di sini Mm-mm. yang om tante aku terus nawarin dah kamu sebelum ke Sydney ke Perth aja gitu supaya bisa Oh, tinggal di sini nanti kalau kamu kerasan di Australia baru kamu ke Sydney karena kan jauh dari Jakarta gitu mm-mm. kan jadi kalau ada apa-apa mau pulang ke Jakarta lebih deket ternyata COVID ya kan Ternyata ternyata COVID. COVID di Sydney juga kan Cin lebih parah jadi ya Terus ini working holiday visanya masih berlanjut atau udah selesai? Atau masih gimana? berlanjut Masih tinggal berlanjut. Berapa 9 lama sih visanya untuk WHV? ini udah tahun ketiga. Oke. Jadi Mm-mm. tahun terakhir atau memang berlanjut Tahun untuk ini tahun terakhir, tapi ya tahun finger terakhir? cross Oke. nanti mau apply visa yang selanjutnya. Nanti aja deh, jangan dibilang-bilang nanti nggak Oh jadi. iya, nggak apa-apa, santai aja. Aku kayaknya udah tahu deh Cie Gaya. Oke, Gitu. ngomong-ngomong mengenai ini kerjaannya, dirimu lumayan cukup banyak ya. Dari mulai jadi barista juga, udah pernah jadi Mm-mm. waitress juga, terus double job juga. Itu boleh diceritain dong, aiming for Vivo Offshore tuh apa sih? Jadi offshore tuh kan kerja di oil rig gitu kan. Iya, Nah, kayak minyak kalau ya. ya minyak kan yang Mm-mm, drilling production minyak itu kan di tengah betul. laut gitu namanya Wow. offshore gitu. Mm-mm. Yang kita kalau berangkat ke tempat kerjanya itu kita pakai helikopter gitu kan. Nanti Wow, keren. landing. Ya serem, Cin. Oh ya? Ya, kalau misalnya galau-galau mau pulang gimana? Nunggu helikopter dulu. Ini lebih beresiko sih, Wow, gitu. oke. Tapi gajinya lebih lebih bagus. Terus Pasti. Mm-mm. rosternya juga
lebih panjang gitu. Jadi kerjanya mungkin lebih panjang 3 minggu, tapi bisa bisa punya 3 minggu off gitu. Kalau di mining, Oh, kalau di mining aku yang sekarang kan 2 minggu kerja, 1 minggunya off. Jadi kayak terlalu cepat 1 minggu. I need more wow, gitu. wow, enak banget. Terus ada nggak sih tantangannya sendiri gitu yang dihadapi atau kesulitan mungkin pada saat kerja sekarang dibandingkan kerjaan yang sebelumnya? Kalau yang sekarang itu, Mm-mm. ya nggak tahu ya. Kalau ini kan flying in fly out itu lifestyle ya. Iya. Jadi kita kerja 12 jam sehari, Mm-mm. tinggal kamarnya di dalam kayak donga gitu. Tahu donga nggak sih? Oke. Donga tuh Enggak. kayak kamar yang kayak kamar penjara. Oh, Uh, oke. jadi Heeh. ada kamar mandinya Ya, di dalam, tapi ya ya. kamarnya itu banyak gitu, ratusan gitu Oke. kan. Tapi kita punya kamar sendiri, cuman ya lifestyle-nya itu kita setelah 12 jam kerja kita masih tetap ada di tempat kerja kita itu gitu kan, Mm-mm. di Mm-mm. camp, Mm-mm. dan kita pulang ketemu keluarga 2 minggu sekali. Itu cukup berat Wow, sih. Nah, cukup cuman berat. kan aku udah melewati itu ya kan, Mm-mm. udah sekitar aku di Fiverr udah mau 1 tahun kan. Mm-mm. Jadi ya buat nggak semua orang sih suka sama lifestyle itu karena kayak Betul. jauh dari keluarga, Mm-mm. terus Mm-mm. mungkin stres sama pekerjaannya, Iya, terus untuk punya temen di situ tuh yang kayak look after each other tuh nggak gampang gitu. Tapi betul. rata-rata kalau orangnya teman-temannya Asia sih, coworkernya Asia sih kita look after each other ya. Cuman kan Mm-mm. kalau ya namanya kerja 2 minggu sama orangnya itu aja pasti kan ada banyak drama Pasti. lah inilah itulah gitu. Betul. Jadi kalau nggak punya support system yang cukup kuat gitu kalau lagi down, Mm-mm. telepon siapa gitu, orang tua atau misalnya kalau Mm-mm. punya pacar telepon pacar, aku gini 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 gini, ya Mm-mm. rada berat. Iya, Lagi iya, kalau udah punya family ya itu berat betul. banget sih. Betul, wow. Dan itu kebanyakan apa namanya yang bekerja apa coworkernya itu banyaknya perempuan atau mayoritasnya laki-laki gitu atau campur Laki-laki. laki-laki ya. Kalau kalau di bidang di industri kita Mm-mm. hospitality itu balance lah cewek cowok, tapi mostly itu tetap cowok, kayak chefnya banyak kan cowok. Terus miner-minernya yang kerja di tambang itu 80% they all male. Terus jadi kita kayak di sarang penyamun. Iya. Wow, wow. Keren banget. Maksudnya ya, ini pertama kalinya aku ketemu orang Indonesia yang lumayan kerjaannya berbeda ya, yang memang apa jarang lah gitu kita temuin gitu kan. Nah untuk Hmm. mendapatkan pekerjaannya sendiri gitu di Western Australia itu susah-susah gampang atau gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan pekerjaan gitu sesuai dengan skill kita? Boleh di-share dong? Kalau kerjaan sih Mm-mm. semua itu tergantung kita apa apa ya, hunting-hunting kerjaan terus gitu kan. Oke, Terus juga kalau kita mau dapat pekerjaan yang lebih baik, kita tuh mm-mm. mesti punya upgrade skill untuk dapetin Oke, sertifikat, untuk dapetin betul. tiket gitu kan. Nah, jadi aku kerja-kerja nabung-nabung itu aku invest sama diri sendiri kayak Oke, udah dapat kayak mau jadi barista kan, sorry bartender kan punya RSA ya iya. kan, responsible servicing alcohol. Tapi Mm-mm. abis dari situ aku pengen punya lebih tinggi lagi karena aku pengen jadi bar manager tadinya. Terus Oke, aku pikir, oh ya ambil approve manager, bayar lagi kan. Nah, terus oke. sekarang kerja di offshore, kerja di mining, aku pengen yang lebih, aku pengen kerja di offshore. Belum dapat kerjaannya, tapi aku udah Oke. daftar daftar untuk dapetin sertifikatnya itu kemarin $2.000 itu Wow. untuk helikopter escape certificate. Jadi kita training karena kita kerja akan naik helikopter kan. Jadi Mm-mm. training itu mengajarkan kita gimana kalau helikopter ini jatuh ke dalam Waduh. laut atau mungkin Oke. kayak misalnya mereka tidak bisa landing di Ah, tempat yang iya, semestinya gitu kan, iya. itu mungkin aja kejadian gitu. Betul, Jadi betul. kita tuh diajarin gimana kalau misalnya skenario seperti itu terjadi kita bisa escape gitu. Nah, sedangkan Oke. aku belum dapat pekerjaannya, tapi aku ya udah
dapetin tiketnya aja dulu, ntar kerjanya juga dapet gitu. Prinsip aku ya. Iya, betul. Nah, udah dapet tiketnya, aku langsung apply buat kerjaannya, langsung dipanggil hari ini medical check up. So, I see. kalau mau dapat pekerjaan tuh jangan nunggu ada kerjaannya dulu baru kualifikasinya requirementnya dikerjain, tapi requirementnya kerjain aja dulu. Itu apply mah gampang. Iya, that's good point. Bagus. Dan kayaknya dirimu orangnya benar-benar ambitious and tough juga ya. Strong woman. Hidup berat Cin di sini ya kan. Nah, mengenai hidup berat, pasti boleh di-share dong biaya hidup di Western Australia. Meskipun Australia ya pada dasarnya dimanapun ya cukup mahal untuk biaya hidupnya. Tetapi mungkin setiap state berbeda gitu ya. Boleh di-share mungkin kalau dari akomodasi, tempat tinggal kita, transport, biaya hidup untuk grocery dan segala macam itu berapa sih kalau kita mau tinggal di Western Australia?